Manchester United menutup laga melawan AC Milan dengan skor 1-1. Di sisi lain, publik menilai era Messi dan Ronaldo sudah berakhir. Bersama saya Rizka Dila, berikut cetak gol harian selengkapnya. Manchester United berhasil menahan imbang AC Milan pada leg pertama babak 16 besar Europa League. Dini hari tadi, Manchester United menjamu AC Milan pada leg pertama babak 16 besar Europa League. Keduanya menutup laga dengan hasil seri 1-1. Tampil sebagai tim tuan rumah, Manchester United unggul 1% dalam penguasaan bola. Walaupun begitu, tim tamu mampu mencatatkan jumlah tendangan 2 kali lebih banyak. Menariknya, 1 gol Manchester United dilesakan oleh pemain muda mereka, Amad Diallo, sekaligus menjadikannya sebagai pemain non-Inggris termuda yang cetak gol di kompetisi Eropa untuk Manchester United. Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo tersingkir dari Champions League. Apakah musim ini musim terakhir bagi mereka? Untuk pertama kalinya sejak musim 2004-2005, gak ada Lionel Messi maupun Cristiano Ronaldo di babak perempat final Champions League. Pada musim 2004-2005, Messi yang sudah membela Barcelona tersingkir di babak 16 besar oleh Chelsea. Sementara Ronaldo yang masih memperkuat Manchester United tersingkir oleh AC Milan. Di musim ini, Messi di Barcelona disingkirkan PSG kemarin dengan agregat 1-5. Sementara Ronaldo di Juventus disingkirkan FC Porto Rabu dini hari tadi dengan agregat 4-4 kalah gol tandang. Terkait kegagalan ini, banyak yang menganggap kalau era dominasi dua pemain terbaik dunia ini sudah berakhir. Apalagi keduanya sudah memasuki usia senja dalam karirnya. Usai ribut masalah vudu, Zlatan Ibrahimovic dapat denda dari Asosiasi Sepak Bola Italia. Striker AC Milan Zlatan Ibrahimovic didenda oleh Asosiasi Sepak Bola Italia karena ribut dalam Derby della Madonnina di Coppa Italia 27 Januari lalu. Saat itu Zlatan terlibat keributan dengan bomber Inter Milan Romelu Lukaku. Di sisi lain, Lukaku juga mendapat hukuman serupa. Sebelumnya, Asosiasi Sepak Bola Italia sempat menyelidiki kasus kedua striker tersebut selama sebulan. Hasilnya mereka nggak menemukan unsur rasis dalam keributan tersebut. Namun mereka tetap dijatuhi hukuman denda. Demi mengulur waktu, gelandang Porto FC, Marko Grujic pura-pura sakit. Aksi tak terpuji dilakukan gelandang Porto, Marko Grujic saat menghadapi Juventus. Pemain pinjaman dari Liverpool itu pura-pura kesakitan demi mengulur waktu. Pada menit ke-119, Grujic tersungkur di lapangan usai mendapat tekanan dari Adrien Rabiot di dekat spot sepak pojok. Atas kejadian itu, wasit juga menghadiahi Porto tendangan bebas. Grujic terlihat kesakitan dan menutupi wajahnya dengan tangan. Kamera televisi memperlihatkan pemain Serbia itu mengintip sejenak ke arah wasit sebelum kembali menutup wajahnya. Aksi tak terpuji Grujic pun viral di media sosial. Sebagian fans menuding Grujic diving dengan berpura-pura sakit demi bisa mengulur waktu. Aksi diving Grujic juga disamakan dengan aksi diving Sergio Busquets pada tahun 2010. Rashford melakukan segala cara untuk membantu anak-anak dan tunawisma. Pemain Manchester United, Marcus Rashford, melakukan segala cara untuk memberikan bantuan kepada anak-anak yang kesulitan serta tunawisma. Baru-baru ini, Rashford sampai harus menjual mobil agar dana bantuan bisa tercukupi. Kebaikan yang dilakukan Rashford ini membuat Ratu Elizabeth mencatatkan namanya ke dalam daftar tokoh yang layak menerima penghargaan. Nantinya penghargaan ini akan diberikan oleh Ratu Elizabeth pada hari ulang tahunnya di bulan Oktober mendatang. Jamal Musiala diantar sang ibu ke tempat latihan. Alasannya karena ia masih di bawah umur dan belum memiliki SIM. Bintang muda Bayern Munich, Jamal Musiala mengungkapkan sebuah pernyataan yang mengejutkan. Musiala mengaku tidak pernah malu diantar ibunya ke tempat latihan.
Musiala masih diantar ibunya lantaran belum memiliki mobil sendiri sekaligus juga belum mempunyai surat izin mengemudi atau yang sering kita sebut SIM. Walaupun gak malu, Musiala tetap gak sabar untuk mendapatkan SIM-nya nanti. Dia juga berharap bisa membawa mobil sendiri ke tempat latihan seperti para seniornya. Usai menahan imbang Barcelona pada laga leg kedua kemarin, Kylian Mbappe berhasil melampaui rekor Lionel Messi. Kylian Mbappe jadi pemain termuda yang cetak 25 gol di ajang Champions League. Dia menorehkan gol Champions League ke-25-nya pada umur 22 tahun 80 hari. Mengungguli Messi yang meraihnya pada umur 22 tahun 286 hari. Mbappe mencetak gol Champions League ke-25-nya saat membantu PSG melaju ke babak perempat final kemarin. Mbappe berhasil mencukur Barcelona dengan agregat 5-2. Manchester City berpesta 5 gol dan Riyad Mahrez mencatatkan dirinya di buku Inggris kala dirinya mencetak 2 gol. Riyad Mahrez berhasil mencatatkan namanya ke dalam buku rekor Liga Inggris berkat penampilan gemilangnya pada laga kemenangan lawan Southampton kemarin. Saat itu Manchester City berhasil unggul dengan skor 5-2. Pada laga tersebut Mahrez mencetak 2 gol ke gawang The Saints. 2 gol tersebut menggenapkan 51 gol Mahrez melalui kaki kirinya. Mahrez jadi pemain ke-7 yang bisa cetak lebih dari 50 gol dengan kaki kiri di sepanjang sejarah Liga Inggris. Sebelumnya ada nama-nama pemain kaki kiri tajam seperti Robin van Persie, Ryan Giggs, Mohamed Salah, Romelu Lukaku, dan Olivier Giroud yang lebih dulu meraihnya. PSM rupanya mendatangkan pemain baru menjelang Piala Menpora yakni Patrick Wanggai. Walau PSM kini terkena sanksi FIFA, mereka baru saja mendatangkan beberapa pemain lokal. Salah satunya adalah Patrick Wanggai. Kedatangan Wanggai menambah posisi lini serang PSM yang saat ini diisi Rizky Eka Pratama dan Aji Kurniawan. Wanggai diproyeksikan jadi pengganti Ferdinand Sinaga yang hengkang ke Persib Bandung. Wanggai diberi kontrak jangka pendek hingga Piala Menpora 2021 berakhir. Apabila berhasil tampil apik di Piala Menpora, maka kontrak Wanggai akan diperpanjang. Jadi pemain starter di skuad Lampang FC, Ferry berhasil membayar kepercayaan tersebut dengan mencetak gol. Wonderkid Indonesia Todd Rivaldo Ferre sukses mencetak gol perdananya saat dimainkan sebagai starter timnya Lampang FC. Ferre berhasil membobol gawang Nong Buaya Picaya pada menit ke-29. Aksinya diawali dengan meliuk-liuk di kotak penalti lawan lalu diakhiri dengan tembakan yang tepat mengarah ke pojok kanan gawang. Tampil apik dan mencetak gol membuat Ferre berpeluang besar diturunkan kembali sebagai starter pada laga-laga Lampang FC berikutnya. Mantan bek timnas Indonesia M. Robi bergabung dengan Arema FC selama Piala Menpora digelar. Menjelang Piala Menpora 2021, Arema FC kedatangan satu amunisi tambahan berstatus sebagai bek veteran yakni Muhammad Robi. Arema FC punya alasan tersendiri mengapa mereka ingin memakai tenaga bek 35 tahun itu. Alasannya tim berjulukan Singo Edan masih kekurangan stok pemain belakang. Selain itu, jam terbang Muhammad Robi yang tinggi diyakini bisa mendongkrak semangat pemain-pemain muda. Kehadiran Muhammad Robi diharapkan semakin menambah kedalaman kekuatan skuad Arema FC di Piala Menpora 2021 mendatang. Massimiliano Allegri menolak tawaran melatih El Real karena dirinya ingin melatih Dian Connery. Teman dekat Massimiliano Allegri, Giovanni Galeone mengatakan bahwa Allegri menolak melatih Real Madrid. Menurut Galeone, alasan Allegri menolak Madrid karena tak ingin dijadikan badut. Tidak hanya menolak tawaran untuk melatih Real Madrid, Galeone menyebut Massimiliano juga sempat menolak melatih klub lain seperti Chelsea, Arsenal, ataupun PSG.
Nama Massimiliano Allegri muncul sebagai salah satu kandidat kuat pelatih Juventus menggantikan Andrea Pirlo. Rumor pemecatan Pirlo berhembus setelah Juventus gagal melaju ke babak perempat final Liga Champions. Hal ini jadi kesempatan untuk Allegri bisa kembali melatih Bianconeri. Bintang setan merah Bruno Fernandes menolak tawaran kontrak baru. Apa sebabnya? Bruno Fernandes diketahui menolak tawaran kontrak anyar dari Manchester United. Dirinya menolak tawaran kontrak dengan gaji senilai 200.000 pound sterling atau sekitar 4 miliar rupiah per pekannya. Bruno Fernandes akan menerima penawaran kontrak anyar dari Manchester United asalkan ia mengetahui apa rencana klub di bursa transfer mendatang. Syarat tersebut secara tidak langsung menyatakan jika Bruno Fernandes ingin agar tempatnya di tim utama dijamin oleh MU. Padahal gaji sebesar 200.000 pound sterling itu disebut-sebut sebagai bentuk hadiah atas penampilan ciamiknya bersama setan merah. Berita terakhir datang dari salah satu situs porno yang menawarkan untuk menjadi sponsor Inter Milan. Inter Milan saat ini sedang butuh sponsor baru untuk menambah pembiayaan klub. Sebuah website porno mencoba ajukan penawaran untuk menjadi sponsor Inter. Perusahaan itu adalah Street Chat. Street Chat menawarkan dana sebesar 23 juta euro atau 393 miliar rupiah untuk jadi sponsor tim berjuluk Nerazzurri. Jika pihak Inter Milan menerima tawaran dari Street Chat, maka tak menutup kemungkinan nama Street Chat akan terpajang di jersey klub. Street Chat akan menggantikan Pirelli yang jadi sponsor legendaris Inter Milan selama 25 musim terakhir.